Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ono di sini dari Juru Review dan selamat datang di BDS. Untuk episode kali ini kita akan bikin video yang santai aja. Karena hari ini saya pengen ngeceritain tentang beberapa kamera yang pertama kali saya pakai, yang akhirnya mungkin bikin saya tertarik sama dunia videografi dan fotografi sih. Ya, walaupun sampai sekarang sih sebenarnya saya masih dalam proses belajar sih. Tapi karena ada alat-alat ini tuh, akhirnya saya tuh jadi ngulik lebih banyak lagi sih tentang dunia videografi dan fotografi. Dan sorry banget, ini tuh udah malam. Dan tadinya sih mau tidur, tapi kayak nggak bisa tidur gitu. Jadi bikin video ini. Ini kamera duanya pakai Samsung Galaxy A20 dan ini kamera utamanya pakai EOS M100. Nah, oke, yang pertama gadget yang satu ini. Ini tuh namanya HP, ya iyalah HP. Ini tuh Evercross D6X dan dia tuh punya kamera satu di belakang dan resolusinya tuh cuma 1,3 megapiksel. Dan output videonya tuh cuma ngasilin maksimal 280p. Sebenarnya sih ini tuh HP adik saya sih, tapi akhirnya saya pakai tahun berapa gitu, saya juga agak lupa. Tapi sedikit cerita tentang HP ini adalah salah satu HP yang nemenin saya dalam bikin konten di blog. Dulu saya nulis blog, dan beberapa fotonya itu diambil pakai kamera HP ini. Dan bisa dibilang kamera ini tuh bikin saya menang lomba sih, lomba resensi novel atau apa gitu, gara-gara kamera HP ini juga gitu. Terus yang kedua ada ini Nokia seri 220 kalau nggak salah, 220, dan dia punya kamera 2 megapiksel. Kecil banget sebenarnya untuk sebuah megapiksel. Dan sama, hasil output videonya tuh cuma 280. Tapi HP ini lebih baik daripada ini. Kalau dari segi kualitas hasil perekamannya, Nokia saat itu sih emang masih dalam masa yang ya belum bangkrut dan masih punya sedikit taring lah untuk HP-HP kayak gini. Dan masih belum dalam naungan merek Cina itu, masih benar-benar murni Nokia. Dan saya suka banget sih sama HP ini sebenarnya. Tapi karena zaman terus berkembang dan kebutuhan juga makin banyak, ya akhirnya pindah ke Android. Nah, lanjut ke device yang ketiga. Ini agak istimewa nih. Ini adalah kamera digital pertama saya. Dari kamera ini saya belajar bagaimana bikin foto, terus untuk video dia juga cuma bisa ngerekam sampai 280p. Dan dari ukuran megapiksel sih sebenarnya ini tuh paling unggul daripada dua HP ini. Kalau yang ini kan 1,3 megapiksel, terus yang Nokia ini 2 megapiksel. Nah, kamera ini tuh lensanya tuh sensornya itu 4 megapiksel. 4 megapiksel, tapi sayangnya nih ya, ada satu yang, nah, memori dia tuh masih kayak gini, memori stick gini dari Sony, dan dia itu cuma bisa nampung memori 16 MB. Bayangin aja deh, 16 MB. Buat video juga cuma cukup berapa itu? Karena ukurannya 240 sih. Kalau secara 1080 mungkin gak bakal bisa.
Tapi pas zaman itu ya ini berguna banget sih. Dan baterainya itu, ini baterainya udah agak kembung, makanya saya keluarin. Dan ini baterainya. Baterainya itu 660 mAh. 660 mAh. Kecil banget. Tapi menariknya ya, ini tuh udah ada LCD-nya, terus ada viewfinder ya. Terus ada optical zoom, bukan optical sih, digital zoom sampai 6 kali. Keren lah ini waktu saat itu. Pas zaman dulu itu. Keren ini. Menurut saya sih keren. Ada flashnya. Dan ini tuh kecil banget sih. Kecil banget. Kalau dibandingin sama kamera-kamera sekarang ya ini lebih kecil. Ya ini compact lah, compact kamera. Tapi saya cek ya harganya dulu tuh pas baru tuh $600 loh. Mahal juga ya $600. Tapi ya itulah. Zaman semakin berkembang dan harga kamera juga sekarang sih buat yang entry level sih. Ya masih bisa dibilang ya agak cukup terjangkau lah. Tapi katanya sih untuk di tahun berikutnya 2021 produsen kamera tuh nggak akan ngeluarin kamera seri entry level dan seri mid range. Jadi mereka tuh akan fokus ke high end. Jadi kemungkinan besar kamera-kamera baru di tahun 2021 itu nggak akan ada lagi yang harganya di bawah 10 jutaan. Ya agak sayang sih, tapi ya mau gimana lagi. Emang teknologi terus berkembang dan ya konsumen-konsumen untuk entry level dan mid range itu kayaknya akan beralih ke kamera HP. Dan kamera-kamera HP sekarang tuh memang udah bagus-bagus sih menurut saya. Ya, itu dia 3 gadget yang akhirnya mendorong saya untuk bisa belajar tentang videografi dan fotografi. Sebenarnya sih video ini tuh pengen negasin kalau misalnya ya dalam berkarya itu sih menurut saya ya berproses. Dulu saya cuma punya yang kayak gini-gini dan sekarang sih alhamdulillah udah ya bisa nyicil-nyicil lah untuk kamera yang lebih baik. Tapi tentu aja dengan adanya gear-gear baru, terus peralatan-peralatan baru, kita juga harus nambah pengetahuan kita harus juga makin belajar tentang alatnya, tentang teknis dan lain-lainnya. Supaya alat kita yang canggih itu nggak sia-sia. Jadi ada tuh, berbarengan lah. Dengan nge-upgrade gear, kita juga harus nge-upgrade skill. Ya, saya masih belajar-belajar juga sih sebenarnya untuk bisa bikin video yang bagus dari segi teknis, dari segi story dan lain-lainnya. Tapi saya rasa sih saya udah lebih baik sih daripada video pertama yang saya buat yang ini nih. Ya itu jelek banget sih sebenarnya videonya. Video itu diambil pakai kamera depan HP Xiaomi Redmi 2 kalau nggak salah sih. Ya intinya ya berkarya itu berproses. Kalau misalnya kita upgrade alat, kita juga harus upgrade skill, upgrade diri juga. Ya berbarengan lah, upgrade skill, upgrade diri juga. Mungkin gitu aja untuk video hari ini dan mohon maaf banget kalau misalnya ngomongnya agak belibet atau ceritanya agak kurang jelas dan loncat-loncat gitu, mohon maaf banget. Karena emang ini sebenarnya cuma video-video santai aja. Dan makasih banget kalau misalnya kalian udah mau nontonin video ini sampai selesai. Dan kalau misalnya belum subscribe, silahkan aja subscribe. Dan kalau misalnya kalian suka silahkan di like. Kalau kalian nggak suka silahkan di dislike. Oke, segitu aja. Makasih banget untuk semuanya yang udah nonton. Saya No pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review.